tugasmu berat, jadi harus semangat. Ingat, infak subuh di teras dakwah, kamu bisa berkontribusi banyak kebaikan. Ini ada pertanyaan dari Ya. online, Ustaz. Di sini pertanyaannya, apakah pola atau solusi yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul itu selalu sama? Maksudnya tuh antara satu nabi dengan nabi lainnya tuh polanya apakah sama? Yaitu keresahan zaman, kemudian turunnya wahyu. Setelah turunnya wahyu ada proses kaderisasi, kemudian setelah kaderisasi tersebut selesai ada proses dakwah penyebaran, dan kemudian kemenangan. Apakah polanya seperti itu atau seperti apa, Ustaz? Fix, betul. Polanya sama semua. Karena yang beda hanya teknisnya. Bedanya teknisnya. Contoh, Fir'aun itu di masa Nabi Musa. Tapi Nabi pernah menyebut ketika Abu Jahal di perang Badar, itu perang Badar itulah momen Abu Jahal tewas. Setelah peperangan mereda, Abu Jahal itu didatangi oleh Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud naik ke punggungnya Abu Jahal yang saat itu sudah berdarah-darah, dia tapi belum mati. Dipegang kepalanya Abu Jahal ini, kemudian ditebas. Mati Abu Jahal. Antum tahu kepala ini sama kepalanya Abu Jahal sama Ibnu Mas'ud dieteng-eteng, digotong, diseret-seret gitu, dihadapkan kepada Rasul. Ya Rasul, engkau tahu ini kepala siapa? Abu Jahal. Amr bin Hisham yang orang-orang kafir nyebutnya Abul Hakam, bapak yang bijaksana. Ini memang bapak psikolog kalau hari ini gitu. Penuh kebijaksanaan, kalau lisannya iblis tadi. Antum tahu Nabi kemudian bersujud, sujud syukur, dan kemudian Nabi mengucapkan hamdalah, syukur yang besar, dan Nabi mengatakan hadza Fir'aun hadhihi ummah, ini Fir'aunnya umat hari ini. Fir'aun ada di zaman Nabi Musa. Nah, tapi modelnya terulang di masa Rasulullah. Itu kisahnya Nabi Musa. Jadi Fir'aun itu selalu ada. Fir'aun yang tauhid itu, yang Allah menyampaikan adalah makhluk Allah yang melampaui batas, selalu ada. Pertanyaannya, di zaman Nabi Adam ada enggak? Ada. Siapa dia? Tadi yang sok bijak tadi itu, yang santun tadi itu. Bukankah dia yang membuat Nabi Adam tergelincir kemudian melakukan kezaliman? Iblislah sumber awal semuanya. Dan antum jangan nyalahin Allah. Kok Allah pakai nyiptain iblis sih? Coba nggak ada iblis gitu. Gini nih, orang yang suka nyalahin Allah persis kayak iblis. apa itu jangan-jangan pertanyaan iblis ya? Mungkin dolannya bareng sama iblis ya. Gini, jadi iblis itu waktu dilaknat oleh Allah karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Kan iblis komplain. Ya Allah, komplain dia salah satunya adalah dia minta dihidupkan sampai akhir zaman. Dan Allah ijabah itu. Jadi iblis saja yang dilaknat Allah, berdoanya masih sama Allah. Mintanya masih sama Allah. Jadi kita jangan kalah lah sama iblis. Kalau minta sama Allah. Jadi iblis habis minta sama Allah, dia nyalahin Allah. Jadi iblis minta, ya Allah hidupkan aku sampai akhir zaman. Kata Allah, kamu mendapatkannya. Diijabah doanya. Apa kata iblis? Gara-gara kamu ya Allah. Ini semua gara-gara kamu. Playing victim berarti ya? Player victim. Betul ya. Antum cerdas ya. Iblis player victim. Dan singkatnya dia punya visi. Antum tahu iblis loh punya visi, punya cita-cita iblis tuh. Dia bilang kepada Allah, anak keturunan Adam akan aku ganggu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau akan sulit ya Allah menemukan anak cucu Adam menjadi hambamu yang bersyukur. Sulit. Itu visinya iblis, cita-citanya iblis. Lo iblis lo punya cita-cita. Jadi nyalah ke Allah adalah perilakunya
iblis. Bagaimana dengan Nabi Adam ketika melakukan kesalahan? Justru Nabi Adam mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau anak keturunan Adam itu nek salah ya ngaku salah gitu. Apakah itu kejadian di masa Rasul? Rasul punya tahun yang kita kenal dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Di sana apakah Nabi bersalah? Nabi tidak bersalah. Tapi Nabi menyampaikan rangkaian ucapan doa yang di situ Nabi menunjukkan kelemahan beliau, ya Allah. Karena di Taif di tahun kesedihan itu beliau mencoba mencari tempat, karena Mekah nggak bisa dibenerin dari dalam, beliau mencari solusi dengan mencari tempat di luar. Barangkali Mekah bisa ditandani dari luar gitu. Sebelum ke Madinah waktu itu, beliau ke Taif. Hasilnya beliau dilempari batu dan kesedihan itu beliau sampaikan dengan posisi merendahkan diri di hadapan Allah. Dan persis kayak Nabi Adam juga merendahkan diri di hadapan Allah. Justru kemenangan didapatkan di saat kita tawaduk di hadapan Allah. Jadi kalau modelnya sama, secara alur sama, kaidah-kaidahnya sama, karena sejarah akan mengulang dirinya. History will repeat itself gitu. Jadi akan terulang. Sama, di zaman ini pun akan terulang. Berarti untuk polanya sendiri itu sama, tetapi mungkin teknis tempat orangnya itu yang membedakan itu saja, Ustaz. Betul. Oke. Ini teman-teman ikhwan atau akhwat ada yang mau bertanya nggak? Apa bingung cita-citanya gimana gitu? Soalnya tadi kan saya juga tadi ditanya sama Ustadz cita-citanya apa tadi ketika kecil. Nah, saya tuh bingung ketika kecil ganti-ganti cita-cita itu. Nah, apakah itu sesuatu yang normal nih? Mungkin di sini juga ada teman-teman yang mungkin waktu kecil seperti itu, ketika ditanya cita-citanya apa gitu. Sedangkan ketika besar sudah berubah cita-cita tersebut gitu, Ustaz. Ya. Jadi kalau kita nggak punya cita-cita, ini solusi buat yang nggak punya cita-cita. Jangan khawatir, masih ada solusi. Antum tinggal dompleng ke orang yang punya cita-cita menolong agama Allah. Itu cara paling gampang. Kamu cita-citanya apa? Apa ya? Saya nggak tahu besok masih hidup apa enggak. Saya nggak tahu gitu kan. Ya betul, kita nggak tahu besok masih hidup apa enggak. Akhirnya kita nih jalan, kalau bahasa Slovakianya itu ngerambiang. Jadi nggak tahu yang ngerambiang ya. Jadi meraba-raba asal ngalir. Meraba-raba nggak jelas asal ngalir gitu. Kalau kalinya jernih alhamdulillah gitu kan. Kalinya kotor ya kita ikut kotor gitu kan. Nah ini kalimat. Saya sampai jam berapa, Ustaz? Sampai jam 9, Ustaz. Oh, jam 9. Saya pikir sudah selesai ini ya. Ya, ini solusi buat yang nggak punya cita-cita tadi ya. Janganlah. Jadi gini, saya kasih 2 tips. Ketika kita tidak punya cita-cita, domplenglah, bergabunglah dengan mereka yang jelas punya cita-cita menolong agama Allah. Sudah, kita hari ini loh duduk di majelis yang Masya Allah penuh dengan visi tentang menolong agama Allah. Teras dakwah ini Masya Allah di telinga saya sudah lama terdengar. Cuma kemarin pas ketemu Ustadz Ilyas ditanya, sudah pernah ke sana? Belum, Ustadz. Gitu. Saya dolane kurang adoh gitu, kurang adoh. Makanya ini baru pertama kali kami ke sini dan Masya Allah ini menjadi hal yang sudah, kalau yang ngaji anak-anak muda ini sudah benar, Ustaz. Sudah benar. Antum pelajari dalam Sirah Nabawiyah, Nabi bahkan bersabda, agama ini ditolong oleh anak-anak muda. Dan agama ini justru dulu dihinakan oleh mereka orang-orang tua. Maksudnya adalah, ini bukan melecehkan yang sepuh ya. Nabi dakwah di Mekah yang nolak itu Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini bapaknya Khalid bin Walid. Kemudian ada Abu Sofyan, walaupun nanti akhirnya masuk Islam. Ada Saibah bin Rabi'ah. Senior-senior. Yang muda-muda, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Umar bin Khattab. Yang agak tua dikit itu Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Itu aja umurnya masih di bawah 35 tahun. Antum di bawah 35 ya? Betul ya? Ya. Ustaz Afif nggak tahu saya.
Dari wajahnya sih terlihat senior gitu. Tapi jiwanya muda, Masya Allah. Jadi kalau sudah muda-muda yang ngaji ini udah benar. Sudah benar. Justru sekali lagi agama Allah itu ditolong oleh anak-anak muda. Dan sama, nanti Nabi Musa juga ditolong oleh Nabi bernama Nabi Yusya. Nabi Yusya bin Nun inilah yang kelak merealisasikan cita-cita Nabi Musa yang tidak terrealisasi. Oh jadi ada cita-cita yang tidak terrealisasi, itu ada. Nabi Musa itu visinya adalah menyelamatkan Bani Israel, mengalahkan Fir'aun dan membuka Palestina. Menyelamatkan Bani Israel berhasil, mengalahkan Fir'aun berhasil, membuka Palestina tidak berhasil. Siapa yang melanjutkan? Yusya bin Nun, anak didik Nabi Musa. Persis Rasulullah pun demikian. Rasulullah punya visi tadi, Futuhat Mekah, terrealisasi, terrealisasi. Tapi ada visi yang sebenarnya juga termasuk menjadi idaman Nabi, tapi tidak Allah izinkan. Itu terbukanya Baitul Maqdis. Jadi sampai Nabi wafat, Baitul Maqdis masih belum terbuka. Siapa yang melanjutkan? Umar bin Khattab yang kelak membuka Baitul Maqdis. Jadi kalau kita nggak punya cita-cita, dompleng saja pada siapa yang punya cita-cita. Itu udah paling gampang. Sekali lagi, tidak mengabaikan profesi kita masing-masing. Antum yang mungkin di kedokteran, Masya Allah berjuang di kedokteran. Saya yakin teras dakwah mungkin ada yang sakit kan butuh dokter Ustaz ya. Gitu ya, jadi butuh dianalisa dan seterusnya. Antum yang mungkin, Masya Allah saya dengar teras dakwah ini termasuk desain grafis yang banyak melahirkan desain grafis, betul ya? Betul, keren-keren sih dari lihat di Instagram dan di YouTube juga. Ya, ide-idenya mantap. Termasuk foto saya kemarin juga jadi korban kemarin ya. Masya Allah, indah. Itu butuh orang-orang seperti itu. Jadi saya memotivasi buat siapapun yang pengen tentang desain grafis. Dunia dakwah hari ini membutuhkan kalian. Di semua bidang kita hari ini, sepanjang antum tidak melanggar syariat. Kalau profesinya jualan homer, saya bingung mau menolong agama Allahnya dari mana gitu kan. Itu yang kemudian nggak punya cita-cita, dompleng aja. Gitu Ustaz. Iya, untuk teman-teman ada yang bertanya nggak nih? Apa masih bingung juga? Atau pakai tulisan deh kalau mungkin ada yang malu gitu kan. Iya, boleh pakai tulisan nanti saya bacakan. Ada? Nanti di estafet ke depan. Karena terkadang lisan ini tak mau menyampaikan Ustaz. Iya. Kalau lisan tak mau menyampaikan masih ada tulisan yang bisa kita baca gitu kan. Masya Allah. Boleh dicatat tuh teman-teman. Ya. Boleh yang mau menyampaikan lewat tulisan ada? Ya silakan kalau mau. Oke, mungkin sambil menulis saya izin bertanya lagi terkait tadi yang bahwasanya pemegang agama Islam ini kedepannya nanti generasi penerusnya itu anak-anak muda, dan sedangkan kadang-kadang anak muda ini terhambat atau mungkin merasa apa ya, malu atau apa kepada senior-senior atau sesepuh-sesepuh. Mungkin cara kita sebagai anak muda menghadapi yang memang mungkin ada saya sebut oknum senior atau mungkin senior-senior di kampus atau di organisasi ataupun di masyarakat, itu bagaimana kita sebagai anak muda tetap memperjuangkan hal itu? Ya, Masya Allah. Kita bicara generasi. Enggak cuma di kampus Ustaz. Bahkan mungkin di rumah kita. Mungkin, betul? Kita ngaji gitu kan, dapat informasi yang Masya Allah bisa merubah iman kita, menambah iman kita. Kemudian kita pengen sampaikan itu kepada orang tua kita, betul? Dan ternyata kadang itu nggak gampang, betul? Nah, ada lintas generasi. Ngomong sama yang lebih sepuh tuh nggak gampang. Itu ibarat mengalirkan air dari bawah ke atas. Bisa, tapi butuh kekuatan. Cuma terkadang definisi kata kekuatan ini yang kadang sok ngawur. Orang baru ngaji, pulang orang tuanya di kafir-kafir ke. Ini kebenaran harus disampaikan. Come on ahi, gitu kan. Ngaji adab, belajar adab, maka kita akan tahu bagaimana cara menyampaikan syiar dakwah ini bahkan ke lintas senior. Saya pernah ngobrol dengan salah satu takmir masjid yang dia paling muda di situ,
Dia sampaikan keluhannya tentang ngelola masjid ini susah Ustaz. Yang sepuh-sepuh ini loh dijak kayak gini gak bisa. Kadang kami malah dionek-onek gitu. Saya bilang sudah. Kalau itu jadi cita-cita antum, yaitu mengembalikan fungsi masjid. Karena masjid ini fungsinya bukan hanya untuk datang, wudu, sholat, salam, pulang. Masjid, jamak dari kata masjid, itu tempat untuk bersujud. Apa yang ada di sana? Semua aktivitas yang intinya untuk meninggikan Allah, merendahkan kita. Karena justru jarak terdekat antara hamba dan Allah, antara Allah dan makhluknya adalah di saat kepala kita disungkurkan di tanah bersujud. Nah, ini tadi takmir muda tadi, itu mengalami hal yang penuh dengan keluhan. Yang keluhan itu, monggo Ustaz kalau mau diambil apa? Yang keluhan itu membuat dia kayak yang gimana ya, mau berjuang tapi ini takmir susah dan seterusnya. Saya cuma bilang gini, antum tahu hukum generasi? Generasi itu hukumnya gimana? Yang tua diganti yang muda atau yang muda disingkirkan yang tua? Hukum generasi di mana-mana yang tua pasti tergantikan oleh yang muda. Permasalahan mengurusi masjid hari ini yang tadi disampaikan oleh kawan kami tadi, permasalahannya adalah generasi modele podo. Ganti orang cuma ganti wajah, sistemnya sama. Kenapa ini masalah? Karena yang muda tidak belajar bagaimana memperbaiki masjid. Akhirnya pas dia tua, dia hanya menggantikan yang sebelumnya. Modelnya sama aja. Akhirnya itu turun-temurun. Ujung-ujungnya ada kalimat yang cukup harus antum hindari, harus antum telaah. Kalimatnya gini, awong biasanya koyo ngene rapopo kok gitu. Tahu ya? Biasanya kayak gini kok. Biasanya nek ngaji ku yo ngene, ora ono ngaji sirah kaya kowe ngono ki ora ono gitu. Itu yang kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda? Justru sibuklah dengan ilmu. Iqra ya Muhammad, begitu kata Jibril kepada baginda Nabi. Jibril ini gurunya Rasul. Hal utama yang harus antum lakukan adalah mendalami ilmu sebelum kita sibuk menasehati orang lain, apalagi lintas generasi. Karena gini, antum punya cita-cita nih, oke, apa? Mengembalikan fungsi masjid tadi misalkan. Sudah, yang antum harus lakukan bukan diskusi dengan senior. Apa yang harus antum lakukan? Buka buku sirah, antum cari tema masjid, juga Quran, ayat-ayat yang berkaitan dengan masjid, karena itu akan menjelaskan tentang aplikasi di dalam sirah nabawiyah. Singkatnya, habis antum buka buku, antum meninggal. Kira-kira antum su'ul khotimah atau husnul khotimah? Insya Allah husnul khotimah. Husnul khotimah. Tapi masjid belum beres Ustaz. Kita masih baru buka buku ini. Sudah, tugas kita bukan urusannya nih masjid berhasil atau tidak. Tugasnya adalah sudahkah kita mendalami ilmu ala sirah nabawiyah yang itu aplikasi dari Quran. Kan kita sudah hafal dua pedoman hidup kita, Quran dan Sunnah, Quran dan Sunnah. Sunnah itu salah satunya subbab dari Sunnah hadits itu adalah sirah nabawiyah. Jadi buka tema masjid, pelajari di sana, maka kita akan temukan bagaimana Rasulullah SAW dipandu oleh Allah mengembalikan fungsi masjid. Wallahu alam. Masya Allah, mungkin itu berarti kita harus belajar terlebih dahulu sebelum mungkin mendakwahkan atau berdiskusi dengan yang lebih senior dari kita. Dan jangan lupa untuk dipelajari juga selain ilmunya dan adabnya juga ya Ustaz. Ya, betul. Ini ada pertanyaan dari jamaah akhwat. Menurut Ustadz, hal yang paling urgent dan yang dipelajari terlebih dahulu di awal anak-anak sekolah itu tentang apa? Hafalan Quran atau adab atau akhlak atau tauhid? Jazakumullah khair sebelumnya. Karena saya sedang bingung memilih sekolah anak menjelang SD. Seperti itu Ustaz. Masya Allah, level SD ya. Saya dulu bahkan gini ke anak saya yang SD. Saya bilang ke istri saya, rasa di sekolah ke sekolah rano oleh bener tino iki gitu kan. Tapi alhamdulillah kegundahan itu Allah jawab
Justru Allah berikan sekolah yang sekolah itu, jadi saya ngobrol waktu daftarin sekolah itu, saya tanyanya tentang kurikulum. Iya dong, saya masukin anak saya di lembaga pendidikan ini, pertanyaan kan apa yang diajarkan kan gitu. Maka saya diskusi dengan asatidnya, yang diajarkan apa. Tentu sekali lagi di sini saya sudah ada bahan gitu. Singkatnya dijawab oleh asatid itu yang kemudian berkaitan tentang tadi, apakah hafalan, adab, akhlak, betul ya. Kemudian apa tadi yang terakhir? Tauhid. Ya, sebenarnya ini bukan masalah mana yang didahulukan. Kalau bicara harus dipaksa mana yang didahulukan dari keempat ini, maka kami pakai kaidahnya Imam Malik bahwa al-adab qoblal ilmu, al-ilmu qoblal amal. Jadi adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Amal inilah yang akan menghantarkan manusia berakhlak karimah. Jadi akhlak sama adab itu beda. Beda. Wo randu adab gitu kan. Wo berakhlak beda. Kalau akhlak itu harus dilandasi ilmu. Jadi orang berlaku baik belum tentu dia berakhlak. Orang berlaku baik, sedekah, baik enggak? Baik. Akhlaknya adalah dermawan. Clear? Clear. Tapi di mata Allah dia belum tentu berakhlak baik. Kenapa? Kalau kedermawan itu dia berikan bukan untuk Allah, dia riak di dalam akhlak dermawan itu, justru amal tadi bukan bagian dari akhlak yang karimah. Karena riaknya muncul, maka kebaikan menjadi batal. Ini yang kemudian kalau harus dipaksa pakai urutannya tadi adalah adab dulu, lalu kemudian yang diajari pertama apa? Tauhid. Dan salah satu penanaman akidah, gini, penanaman akidah kalau dalam Sirah Nabawiyah, Makiyah atau Madaniyah? Penanaman akidah Makiyah. Makiyah. Karena di dalam Makiyah tidak ada materi tentang puasa Ramadan. Makiyah nggak ada. Itu nanti di Madinah. Di Makiyah tentang apa? Makiyah itu tentang Allah dan sifatnya, tentang ciptaan Allah, tentang hari akhir. Yang menjadi menarik, banyak sekali kisah-kisah yang sifatnya Makiyah. Jadi berkisah bagian dari penanaman akidah. Justru di sekolah anak kami tidak gini, yang ditekankan pertama bukan menghafal, tapi ada pelajaran menghafal, ada. Jadi hafalannya ada, tapi bukan menjadi target utama. Target utamanya adalah apa? Adab tadi. Jadi kami lebih ridho saat kami ngajar anak-anak di tempat kami itu mau selonjor aja minta izin saat. Mau selonjor, duduknya kan sila gitu. Angkat tangan. Saya pertama kali ngajar di situ saya kaget gitu. Ustaz minta izin apa? Mau selonjor gitu. Saya kaget. Selonjor lu minta izin. Abdul Somad pernah dalam Ustaz Abdul Somad menyampaikan itu ada jamaah yang angkat tangan minta izin ke kamar mandi. Itu Abdul Somad kagum luar biasa. Jadi adab yang didahulukan untuk sebelum karena gini, pelajaran akidah betul, itu yang awal, betul. Tapi kalau anak kelakuannya neng kelas tidak beradab, apakah ilmu akidah masuk? Tidak. Gitu. Jadi justru di sekolah Kutab Al-Fatih, kutabnya Ustadz Budi Azhari, sekolah anak saya bukan di situ kok, bukan di situ. Itu salah satu ujiannya. Antum tahu? Orang tua datang, cuk gitu kan. Ditanya, "Pak, Bu, kenapa nyekolahin anak di Kutab Al-Fatih?" Itu bapak ibunya jawab, pengen anaknya menjadi penghafal Quran gitu. Antum tahu? Itu lembar ujiannya langsung dicoret, ceret gitu. Nggak keterima. Bukan kemudian tidak apa namanya, hafalan Quran tidak baik. Hafalan Quran jelas baik, tapi itu bukan target untuk anak-anak di tahap awal. Jelas ada pelajaran menghafal Quran ada, tapi target utamanya adalah mengajarkan adab terlebih dahulu. Karena kalau adab terjaga, gurunya ridho, Allah pun ridho.
Ketika Allah ridha, Allah lah sumber ilmu itu. Allah yang akan memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Dengan tema tauhid yang diajarkan. Pertama, kan kalimat-kalimat tauhid ada dalam ayat-ayat Quran, yang kemudian ayat-ayat Quran itulah yang dihafalkan. Sehingga anak-anak menghafal, tapi ilmu akidahnya masuk, tapi yang paling utama adalah dia menjaga adab di dalam majelis ta'lim. Gitu Ustaz. Oke, semoga menjawab ya buat mbaknya tadi yang bertanya. Ini masih ada beberapa pertanyaan dan itu sepertinya menyusul juga banyak pertanyaan Ustaz. Oh, ternyata banyak. Tadi bener, kalau kata-kata nggak bisa cukup dengan tulisan itu bisa ya. Jadi ini ada pertanyaan lagi. Ustadz, alhamdulillah saat ini sudah mencapai profesi yang dicita-citakan. Alhamdulillah. Akan tetapi seiring berjalannya waktu semakin banyak rintangan yang dihadapi. Nah, bagaimana caranya agar yang kita lakukan selalu dalam niat yang lurus, yakni meraih ridho Allah. Jazakumullah khair. wa iya. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Buat antum yang sudah ada di tempat yang tepat, justru tidak mungkin tidak ada tantangan, dan apalagi misal antum bekerja di sebuah perusahaan yang tidak menjadikan Quran sebagai landasan, itu tantangannya juga berat. Harta yang antum dapatkan halal sepanjang antum tahu halal haram pendapatan antum. Tapi ketika mulai muncul ujian dari kawan-kawan, mungkin satu tim kita, antum harus belajar tentang yang namanya ujian ukuah. Baginda Nabi Muhammad SAW bersama sahabat Muhajirin dan Ansor pernah Allah uji, bahkan Muhajirin dan Ansor hampir berantem, bahkan hampir perang. Muhajirin dan Ansor level sahabat semua, bahkan mereka pernah disaudarakan. Disaudarakan itu sampai level mewariskan. Jadi kalau ada yang meninggal, saudaranya dapat warisan. Tapi itu syariat sudah dihapus, sudah tidak ada di zaman ini. Cuma yang ingin kami sampaikan adalah ketika kita benar berjuang di jalan Allah, justru Allah akan menguji ukhuwah. Itu pasti. Tidak mungkin tidak diuji ukhuwah. Karena sendirian untuk menolong agama Allah, sendirian itu mustahil. Kami jamin itu. Mustahil antum berjuang sendirian, mustahil. Tapi yang bersama itu sulit. Betul? Tapi tidak ada pilihan lain kecuali bersama-sama. Jadi tidak mungkin kita tidak diuji dalam urusan ukhuwah, bahkan level fitnah. Bisa. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tadi momen Muhajirin dan Ansor hampir berperang itu di perang Bani Mustalik tahun 5 Hijriah. Sepulang itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dapat fitnah besar, yaitu dituduh selingkuh dengan sahabat bernama Safwan bin Mu'attal. Sebulan Ibunda Aisyah tidak tahu berita itu. Yang jadi masalah adalah Rasul juga tidak tahu ini benar atau salah. Aisyah merasakan Rasul kok agak beda ya, dan seterusnya. Panjang Ustaz. Jadi mustahil kita tidak diuji ukhuwah, dan mustahil kita tidak diuji dengan fitnah. Jadi terus gimana Ustaz? Simpel aja. Jangan antum pernah berpikir di sini tempat istirahat. Istirahat nanti di surga bareng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tempat istirahat kita. Jadi jangan pernah kita berpikir nyari nyaman di dunia ini. Justru kenyamanan di dunia ini tidak seberapa dibanding nanti kenyamanan di akhirat. Jadi kesulitan apapun, jangan pernah antum minggir dari visi antum, karena itu menolong agama Allah. Jangan pernah keluar dari koridor itu. Justru antum nanti Allah istirahatkan di Firdaus al-A'la. Allahumma amin. Kita Ustaz. Allah alam bisawab. Selanjutnya pertanyaannya ini Ustaz, terkait cita-cita juga. Bagaimana Ustaz caranya kita menerima kegagalan dalam proses menggapai cita-cita dan diremehkan oleh orang-orang sekitar atau terdekat kita sendiri gitu Ustaz? Ya, Masya Allah. Nabi waktu mulai dakwah jahriyah pada tahun 4 kenabian. Jadi setelah 4 tahun menjadi Nabi, ada dakwah jahriyah. Visi beliau adalah mengenalkan Islam kepada orang-orang Quraisy secara terbuka pada saat itu. Dan justru pelecehan muncul pertama dari keluarganya, yaitu Abu Lahab.
Seolah-olah Allah sedang memberikan gambaran buat kita bahwa pelecehan, perendahan, penghinaan itu bisa juga datang dari kalangan terdekat kita. Itu yang dekat. Apa meneh sing ra kenal kita. Gitu kan? Nah, sehingga apa yang harus kita apa ya? Tadi pertanyaan yang pribun Ustaz? Kalau kita lagi proses meraih cita-cita, itu bagaimana caranya jika kita diremehkan oleh orang-orang terdekat khususnya? Oke, simpel aja Ustaz. Apakah yang kita lakukan benar untuk Allah? Kalau benar, sudah. Netizen mau komentar seperti apapun tidak mempengaruhi niat amal kita untuk Allah. Karena gitu, di zaman jahiliyah juga ada netizen. Ada komentarnya wis macam-macam. Cuma sekali lagi netizen pada saat itu pertanyaannya apakah membuat goyah muslimin? Ada. Bahkan murtad ada. Cuma sekali lagi, kembali lagi, bagaimana Rasul menguatkan muslimin dengan cara sekali lagi sisi akidah itu yang ditanamkan, dikuatkan bahwa bukankah yang kita lakukan ini lillahi ta'ala. Kita tidak merespon komentar-komentar makhluk, karena yang kita lakukan dengan cita-cita kita ini khususnya hanya untuk Allah. Maka netizen yang komentar tadi tidak menjadi pertimbangan buat kita. Kalau sedih boleh difitnah kok nggak sedih, manusiawi. Tapi kalau kecewa, tidak ada kamusnya dalam kehidupan sirah nabawiyah. Kecewa tidak ada tempatnya. Sedih boleh, kalau itu manusiawi. Bahkan Nabi mengalami kesedihan tadi di tahun 11 kenabian, 10-11 kenabian, ada tahun namanya Amul Huzn. Tapi Nabi tidak pernah kecewa dengan yang Allah takdirkan untuk dirinya. Bukankah penghinaan tadi takdir Allah? Betul? Jadi kalau sudah kejadian takdir tek gitu, justru begitulah cara Allah meningkatkan derajat kita. Jadi gini, Allah itu pengen naikin derajat kita. Kita sudah jaga betul amal soleh kita, ternyata derajat itu di mata Allah belum naik-naik. Bagaimana cara Allah menaikkannya? Dikasihlah ujian, dikasihlah musibah. Untuk apa? Untuk menaikkan derajat dia di hadapan Allah. Justru akhirnya musibah, cacian, komentar netizen, fitnah, itu semua sejatinya kita kembalikan kepada Allah, karena area cita-cita kami lillahi ta'ala gitu. Oke, jazakillah khair. Selanjutnya ada 2 pertanyaan ini. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika cita-cita baru didapat saat usia sudah tidak muda lagi? Selanjutnya, apakah sebuah cita-cita harus didetailkan agar mudah dicapai? Ya, kalau cita-cita terlambat atau bahasanya gimana tadi ya, sudah tidak mudah, tidak apa-apa. Bahkan ada sahabat bernama Amr bin Jamuh. Beliau masuk Islam di usia 60-an tahun. Waktu itu mau perang Uhud. Apa yang beliau lakukan? Beliau ini ternyata pincang, tapi beliau pengen ikut jihad. Lah pincang itu cacat, beliau ada kecacatan. Nah, itu membuat beliau cita-cita yang baru muncul ini pengen beliau realisasikan dengan ikut berjihad. 2 anaknya Amr bin Jamuh itu lapor kepada Rasul, ya Rasul, ini ayah kami pincang, apakah diwajibkan jihad? Kata Rasul, enggak ada kewajiban untuk ayahmu punya uzur syar'i, boleh enggak jihad. Kemudian tapi ayahnya bersikeras, dia pengen tetap berjihad. Apa yang terjadi? Rasul juga tidak melarang, Rasul juga tidak menyuruh. Singkatnya, kalimat indah dari Amr bin Jamuh waktu dia berangkat di pasukan Uhud itu, dia melihat bukit Uhud dan dia mengatakan, aku mencium bau surga dan aku akan masuk surga dengan kaki pincangku ini. Usia 60-an tahun dengan kondisi tidak fit, justru surga tetap menjadi harapan dia. Jadi kalau belum punya cita-cita terus sekarang muncul teng gitu, itulah hidayah dari Allah. Jadi nggak ada kata terlambat untuk meraih surga, insya Allah.
Tadi yang kedua apa Ustaz? Yang oh perlu di ini ya, dirinci kalau nggak salah ya, betul ya? Iya. Perlu didetailkan. Apakah sebuah cita-cita harus didetailkan? Ya, gitu? antum tahu skripsi? Itu cita-cita bukan sakjane. Makanya saya pakai kata sakjane gitu ya. Skripsi itu kan sebenarnya adalah cita-cita kita, betul nggak? Cita-citanya buat dapat ijazah, mas, dari cita-cita itu ya. Gini-gini, dimulai dari kegundahan, antum tulis kegundahan antum apa, kemudian antum cari detailnya di dalam sirah nabawiyah, sudah. Akhirnya kelak antum punya skripsi dalam kehidupan antum yang kampusnya adalah sidangnya besok di akhirat. Jadi apa ya ini, kampus yaumul akhir namanya gitu ya. Antum detailkan itu. Dan dulu karena kami waktu nulis tesis Ustaz, kok tesis, tugas akhir itu saat wisuda, dosen-dosen kami menyampaikan pesan kalimat yang sampai sekarang itu masih kami pegang. Mereka bilang gini, kan skripsi itu mendetailkan cita-cita gitu nggih. Gampangnya gitu, saya biar antum simpel saja. Perlu didetailkan, perlu. Kalau perlu bikin tulisan. Karena antum akan membaca nanti, betul? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Sudah ada baca, sudah nulis, sudah. Maka dosen kami menyampaikan, kalian hari ini mendapatkan syahadah bahwa kalian sudah kuliah di Akademi Sirah begini dan begitu. Tapi kami mengingatkan bahwa tulisan kalian kelak inilah akan ditagih oleh Allah dengan kalimat apa amal dari ilmu yang sudah kau dapatkan. Maka skripsi itu, tugas akhir itulah yang hari ini kami bawa sampai Allah izinkan kami duduk di sini, yaitu mengenalkan sirah nabawiyah kepada muslimin. Jadi perlu didetailkan, perlu. Bahkan itu menjadi buku panduan buat antum tentang cita-cita antum, perlu. Jadi enggak cuma nulis buku diary, gitu kan? Dia sekarang lagi begini, itu, gitulah kita. Tahu Ustaz. Jadi jangan cuma nulis diary tapi nulis visi ke depan juga ya Ustaz? Betul. Itu nanti, khususnya yang ikhwan, saya punya anak perempuan 2. Antum kalau minat dengan anak saya, masih umur satunya 5 tahun, satunya 2 tahun belum Ustaz. Itu kalau antum pengen enggak apa-apa. Antum kalau ngelamar anak perempuan saya, antum ndak usah cerita gaji antum, saya ndak butuh itu. Saya cuma butuh antum datang dengan skripsi tadi, antum presentasikan di rumah saya, kemudian mau dibawa kemana anak saya, gitu kan? Surga apa neraka, gitu kan? Sudah, kalau surga saya ridho bawa anak saya, gitu. Kalau antum datang cuma cerita saya gajinya segini Ustadz gini, serah butuh saya, gitu kan. Jadi antum kalau datang tidak usah bawa mahar, bawa flash disk saja, gitu kan. Kalau tidak punya laptop, saya ada laptopnya, gitu kan. Antum presentasi di depan saya, gitu kan. Nah, itu cara Ustadz Budi yang diajarkan kepada kami. Visi perlu didetailkan, gitu Ustadz. Itu untuk ikhwan tuh, mumpung bisa disusun dari sekarang mungkin. Iya, masih 2 tahun sama 5 tahun. Namanya Nusaibah. Masih lama tuh. Nyusunnya berapa tahun tuh? Ya, bahkan saya bilang ke istri saya ini, yang perempuan ini, Mi, kalau besok memang jatahnya jadi istri keempat nggak apa-apa. Yang penting suaminya punya visi, gitu kan? Gitu Ustaz. Gitu. Ini kebetulan tentang nikah nih Ustaz. Yang terakhir nih, apa hukumnya nikah tapi keluarga tidak setuju karena adat atau arah rumah? Terima kasih. Alhamdulillah, pertanyaan nikah sudah tinggal 10 detik lagi Ustaz. Sudah jam 9 gitu. Tentu ini nasihat dari ayah kami, harus amanah dengan waktu. Kalau memang mau overtime, saya harus minta ridhonya kepada antum. Monggo Ustaz, dikasih berapa menit, tapi antum harus ridho tambahan waktunya. Kalau nggak ridho, ilmu nggak masuk soalnya gitu. Ya teman-teman ridho nggak nih? Kita kan kalau dari jadwal jam 9 nih, mungkin lebih 5-10 menit. Gimana? Ya, syukran, jazakallah khair, barakallahu fiik. Ya, 10 menit, nggak nyampe insyaallah. Apa hukumnya kalau nikah tidak disetujui gitu ya? Iya, tidak disetujui karena adat atau arah rumah. Oh, karena apa rumah? Arah rumah.
Jadi ada mungkin Oke. salah satu Oh, adat bukan yang ke arah kiblat gitu atau gimana? bukan, mungkin ada adat di Indonesia ini yang misal kalau rumahnya menghadap ke barat nggak boleh nikah sama yang rumahnya menghadap kemana Oke. gitu. Ini, Mungkin. ini kalau yang gini, jadi wali nikah. Ini kalau pertanyaan kayaknya dari akhwat ya. Ya. Berarti kalau akhwat kan perempuan harus ada wali nikah, harus. Maka nikahnya nggak sah kalau nggak pakai wali nikah. Pertanyaannya kalau wali nikahnya percaya dengan tatoyur kayak gitu, ya kan itu bagian dari tatoyur ya, mempercayai hal-hal yang bahkan bisa jatuh kesyirikan. Itu kalau menghalangi pernikahan maka wali nikah tadi masuk dalam udzur syar'i yang antum boleh nikah dengan wali nikah yang lain sepanjang masih dalam koridor syariat. Misalnya yang tadi yang melarang ayah misalkan. Pertama memang harus disampaikan dulu, sampaikan bahwa begini dan begitu. Ketika tidak diperkenankan maka sekali lagi masuk dalam udzur syar'i. Karena memang wali nikah juga tidak boleh menghalang-halangi. Pernah kejadian di masa sahabat ada kakaknya, jadi kakaknya laki-laki, adiknya perempuan. Dulu dinikahkan, kemudian cerai. Setelah bercerai mau rujuk lagi, itu si kakak ini nggak mau. Kamu sudah menyakiti adik saya, intinya kayak gitu. Maka diceritakan kepada Rasul dan oleh Rasul bukan hanya ditegur, diturunkan ayat tentang pelarangan wali nikah menghalang-halangi. Jadi antum bawa dalil Ustaz, untuk menyampaikan itu. Jadi kalau wali nikah menghalang-halangi dengan hal yang bahkan masuk dalam pelanggaran syariat, antum harus tegaskan. Karena nikah kalau sampai pada posisi sudah demikian dan yang menghalangi ini tidak masuk dalam syariat, justru pernikahan harus dalam tanda kutip harus segera diselamatkan. Karena itu justru penyakitnya nanti berbahaya, akan banyak. Jadi gini, iblis itu visinya menceraikan suami dan istri. Dalam surat Al-Baqarah disampaikan tentang sihir menceraikan suami dan istri yang dilakukan oleh iblis. Antum tahu, iblis itu kalau pas pasangan ini masih masa pacaran itu dibuat indah, betul? Dibuat Nusantara ini nggak ada orang, cuma berdua yang indah gitu kan. Jadi baper senusantara gitu kan. Pas nikah saklunyi cerai. Kenapa? Karena nikah bukan hanya tentang akadnya. Ilmu berumah tangga ini yang kita harus lihat dalam kehidupan Rasul, bagaimana Rasul berumah tangga. Kembali lagi uswatun hasanah. Nah, ketika bercerai, iblis bahagia banget. Karena ada setan yang laporan ke iblis, lapor bos, saya sudah bikin manusia tidak sholat. Kata iblis, dosa biasa itu. Datang lagi yang lain, saya sudah bikin manusia riya gitu, biasa gitu. Saat ada yang datang, bos iblis gitu, saya sudah menceraikan fulan dan fulanah. Kata iblis, nah ini baru prestasi gitu. Dia dudukkan di singgasananya syaitan itu oleh iblis karena dia sudah menceraikan fulan dan fulanah. Kemudian setelah bercerai, apa yang dilakukan iblis? Mengakrabkan mereka berdua lagi, padahal secara hukum sudah haram. Paham? Pas pacaran indah sekali, pas nikah mau mak betunduk langsung cerai. Tiba-tiba dengan alasan menjaga silaturahim, dua orang ini akrab lagi. Perilakunya syaitan. Sehingga kembali lagi dalam urusan akad tadi, ketika dihalang-halangi bisa beresiko besar. Gitu. Saya termasuk yang mendukung pernikahan muda. Cuma sekali lagi bukan masalah hanya akadnya, tapi ilmu berumah tangganya. Nah, laki-laki seperti apa, perempuan tugasnya apa, Allah abadikan dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin semoga menjawab ya teman-teman yang akhwat tadi yang bertanya. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement Ustaz dari Ustaz, dari Ya. wujudkan cita-cita. Ya, Masya Allah, kalimat yang tadi sebenarnya sudah kami sampaikan, karena tadi saya berulang kali kagum ketika masuk ke tempat yang insya Allah Allah berkahi. Semoga Allah kumpulkan kita reunian dengan Rasulullah di surganya Allah. Karena saya ingin sampaikan satu hal, betapa kadang kita ini gak jujur sama Allah.
Kadang kita ini nggak mau membuka kehidupan Rasul. Kita lebih kagum dengan hal-hal yang sifatnya hari ini terlihat tenar, wah, penuh dengan gelimang harta, itu yang kita minati. Padahal Rasul kita sudah kita sepakati bahwa uswatun hasanah. Maka kami sampaikan tadi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, kalau memang benar kalian mencintai aku, kalau manusia itu memang mencintai aku, suruh mereka mengikuti kamu. Fattabi'uni, kata Rasul, ikuti aku. Ittiba itu bukan hanya klik ngefollow Instagram gitu, paham ya? Kan ngefollow itu juga sudah ngefollow. Tapi ittiba itu justru antum masuk ke akun Rasul, antum follow, antum stalking kehidupannya Rasul. Di setiap postingan antum cek apa pelajaran yang bisa saya amalkan dari satu postingan Instagramnya Rasul. Itu ittiba. Jadi antum pelajari sampai antum bisa amalkan dan antum merasakan betul indahnya kehidupan ala sirah nabawiyah. Dan antum tahu, setelah kalimat fattabi'uni, kita akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi kalau ngaku cinta sama Allah, akan mengikuti Rasul, dampaknya Allah akan mencintai kita. Sudah, kalau sudah dicintai Allah, jangankan cuma cita-cita urusan dunia, surga Allah kasih. Surga tempat kita melihat wajah Allah, Allah kasih. Kita pengen cinta sama Rasul, maka Allah berikan cinta itu satu surga dengan Rasul. Allah berikan itu. Karena apa? Karena wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni semua kesalahan-kesalahan kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wallahu alam bisawab. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Jika ada benarnya apa yang kami sampaikan, itu semua Allah yang menuntunkan lisan ini. Tapi jika ada kesalahan, kedhaifan, kefakiran ilmu kami yang kemudian kami menyampaikan materi-materi yang tidak sesuai dengan syariat, semoga Allah mengampuni kesalahan kami. Wallahu alam bisawab, barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian pada malam hari ini sudah selesai. Mari kita sama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup majlis dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang datang. Semoga segala cita-citanya tercapai dan segala kebutuhannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala.